Oke, selamat berjumpa kembali hanya dengan saya, Pak Deslendro, di channel YouTube ini ya. Begitu nih teman-teman, kita sudah lama tidak membahas tentang materi pembelajaran ya. Maka kali ini saya akan mencoba memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9, yaitu tentang teks diskusi. Nah, tentu saja ini tidak asing bagi teman-teman semuanya ya, karena bagaimanapun juga teks diskusi ini sebenarnya sudah kita lakukan secara sehari-hari, hanya saja nanti akan ada beberapa perbedaan yang ada di dalamnya. Namun, perbedaan-perbedaan itu apa? Nanti akan ada dalam penjelasannya. Kita akan membahas yang pertama. Teks diskusi itu adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai suatu hal. Ini pasti ada pro dan kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak ini menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan atau yang didiskusikan. Dan diskusi ini akan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat yang diberikan oleh masing-masing orang. Jadi intinya teman-teman ya, diskusi-diskusi ini pada awal mulanya adalah di sini ada dua pendapat yang memang berbeda, memiliki perbedaan sudut pandang, sehingga perbedaan sudut pandang ini nanti ini harus dijadikan menjadi satu hal supaya bisa sepemahaman dan bisa berjalan dengan bebarengan. Kalau tidak seperti itu, maka yang ada nanti akan berbeda-beda. Nah, diskusi ini akan ada menjadi dua. Di sini nanti pasti dalam anggotanya itu ada ketuanya, kemudian ada juga nanti di situ ada anggotanya. Nah, anggota-anggota diskusi ini ya, anggota-anggota diskusi ini nanti itu juga akan memiliki tugas-tugas yang lain. Ini apabila hanya ada dua orang saja, tetapi yang satu sebagai penanggung jawabnya dan yang satunya nanti harus sebagai pendengarnya. Nanti kalau itu hanya terdiri dari dua orang saja, nanti tata caranya seperti ini. Namun akan berbeda apabila banyak anggota. Maka diskusi itu harus ada ketuanya, harus ada moderatornya, harus ada notulis, dan juga harus ada anggotanya. Ketua diskusi ini ada sebagai penanggung jawab, teman-teman ya, sebagai penanggung jawab. Jadi penanggung jawab ini nanti tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai penanggung jawab jalannya diskusi ini. Nah, moderator ini sebagai apa? Sebagai penjembatan tentang jalannya diskusi. Jadi kalau nanti sekiranya moderator ini akan ada masalah dalam diskusi ini, moderator yang paling berhak untuk menghentikan atau terus menjalankan. Nah, sedangkan notulis itu apa, teman-teman? Notulis itu adalah tugasnya sebagai pencatat semua masukan-masukan yang akan diberikan oleh semua orang yang hadir dalam rapat tersebut. Nah, di dalam hal ini anggota itu juga harus ada, karena apa? Fungsi dari anggota ini nanti satu diantaranya adalah sebagai orang yang menyaksikan, plus boleh dan sangat diharuskan untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga dalam adanya diskusi itu bisa ditemukan suatu kesepemahaman atau satu pandangan yang sama antar semua hadirin atau yang datang dalam diskusi tersebut. Maka dengan adanya keempat hal ini, diskusi ini bisa dikatakan dapat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga tanpa adanya hal ini, yang ada diskusi ini nanti akan menjadi kacau, akan menjadi ricuh, karena tidak ada moderatornya, karena tidak ada yang bertanggung jawab, karena tidak ada yang menulis, karena semuanya nanti beranggapan atau berpikiran, oh kemarin itu berarti hasilnya seperti ini. Kalau tidak ada notulennya atau notulisnya, maka ya tidak akan ada yang bisa dicatat dan tidak ada bukti. Dan menjadi seorang notulen itu memang harus benar-benar objektif, tidak boleh subjektif. Ya, pun juga dengan moderator, dia tidak boleh dalam hal ini memihak salah satu. Hingga akhirnya apa? Nanti akan memberatkan, akan menggiring opini. Ya, jadi sebagai moderator dan notulen ini dalam hal ini dia harus menjadi seseorang yang dalam tanda kutipnya adalah netral ya. Jadi tidak boleh memihak
satu sisi, yaitu pembicaranya kayak atau apa. Namun pada faktanya masih ada beberapa kalangan ketika kita melihat diskusi ternyata masih ada yang memihak satu di antaranya, dan itu bahaya sih, itu bahaya. Karena nanti diskusi tidak akan berjalan dengan normal, dengan wajar, karena pasti akan penggiringan opini. Nah, itu tadi adalah beberapa hal tentang diskusi. Nah, sekarang adalah jenisnya. Diskusi ini ada beberapa. Satu diantaranya adalah diskusi panel, kemudian diskusi seminar, kemudian diskusi simposium, kemudian diskusi lokakarya, kemudian ada diskusi kongres, dan kemudian ada diskusi konferensi. Nah, diskusi panel, diskusi seminar, simposium, lokakarya, kongres, konferensi itu bagaimana? Teman-teman bisa mendengarkan penjelasan berikut ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi diskusi panel ini adalah biasanya ini digunakan untuk memperluas wawasan mengenai sesuatu masalah yang sedang hangat. Dan diskusi ini melibatkan beberapa pakar dari beberapa disiplin ilmu atau profesi yang berbeda untuk bertindak sebagai penulis atau pembicara. Dan di sini ada peran semua anggota itu ada. Itu namanya diskusi panel. Kemudian kalau diskusi di seminar ini digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah dalam pandangan menghadapi persoalan yang sifatnya formal, sehingga para pemerasaran menyiapkan kertas kerja atau makalah. Kalau teman-teman semuanya sudah bisa pernah menyaksikan, harusnya sudah tahu seminar itu seperti apa. Kemudian ada simposium. Ini merupakan diskusi yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah. Ini dalam lingkup yang lebih kecil, ya. Ada juga dengan lokakarya ini. Lokakarya ini dalam lingkup lebih kecil hampir sama dengan simposium. Yang membedakan adalah dalam lokakarya ini yang berkumpul atau yang berdiskusi itu hanya para pakar atau para ahli saja yang membahas tentang masalah-masalah yang ada di bidangnya untuk mencari kesepemahaman terhadap satu topik permasalahan. Kemudian yang kelima ada kongres. Di sini adalah pertemuan para wakil organisasi, entah itu politik, sosial, atau profesi tentang sesuatu. Ini untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan. Jadi begitu, ya. Dan yang terakhir adalah konferensi. Ini adalah pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Ini konferensi, ya. Namun teman-teman, kita tidak boleh terlupa pada pembelajaran berikutnya, atau di dalam hal ini adalah tentang jenis-jenis itu tadi, ya, jenis-jenis diskusi ini tadi, semuanya tidak boleh lari atau tidak boleh melupakan. Yang dibahas itu adalah satu topik yang menjadi inti dari permasalahan. Satu topik yang menjadi inti dari permasalahan itu apa. Jadi tidak boleh kita dalam hal ini melupakan topiknya, karena adanya pro dan kontra terhadap topik yang sedang dibahas itu, ya. Jadi bagaimanapun juga semuanya itu harus berdasarkan yang namanya masalah yang dibahas. Entah itu diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, kongres, konferensi, semua itu ada pada fokusnya pada perbedaan pandangan terhadap topik yang sedang diperbincangkan. Itu ya. Jadi batasan dari masing-masing tadi sudah ada. Nah, kemudian di sini juga ada strukturnya, yaitu ada isu, argumen, dan simpulan. Nah, seperti apa itu? Isu itu isinya tentang pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, kemudian sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Ini memberikan sebuah batasannya di situ. Kemudian ada yang kedua adalah argumen. Ini biasanya argumen-argumen ini berisi tentang persetujuan beserta alasan serta contohnya. Jadi di dalamnya memang harus ada persetujuannya, ada argumen-argumen terhadap topik yang sudah diberikan tadi. Sehingga apa, nanti bisa mempengaruhi pembacanya, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan atau simpulan dari argumen dari dua sisi pendapat. Ya, harus menggunakan argumen yang efektif, tidak boleh berbelit-belit, namanya saja sudah mengarah kepada kesimpulan. Jadi ketika kita membuat sebuah argumen itu tidak boleh hanya asal
saja, harus berdasarkan fakta dan data. Itu ada pada argumen. Kalau teman-teman nanti pada argumen ini bisa, ya, saya yakin apa yang diajukan dalam diskusi itu akan bisa diterima oleh khalayak umum. Namun apabila argumennya salah, ya sudah deh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat berjumpa kembali dari Pak Deslendro. Yeay!